Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti dengan NIM 23232400051. Saya dari kelas 3C Prodi PGMI. Dengan ini memenuhi tugas UAS mata kuliah SKI, yaitu dengan dosen Ibu Dr. Wiwida MAG. Baiklah, langsung saja di materi pertama, itu dengan judul penyebaran Islam di Asia Tenggara. Jadi Islam itu masuk di Asia Tenggara itu pada abad 7 dari abad ke-7 sampai ke-13. Islam tersebar di Asia Tenggara itu melalui perdagangan, pendidikan, dan juga dakwah. Dan peran kerajaan itu juga menjadi pengaruh ataupun memiliki peran yang penting ketika penyebaran Islam, seperti kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Dan ulama dan wali songo itu juga mempunyai peran dan memainkan peran penting dengan pendekatan budaya serta kebudayaan tradisional. Jadi Islam akhirnya menjadi agama yang mayoritas di wilayahnya. Baiklah, masuk di materi kedua, yaitu dengan judul Islam di Asia Tengah. Islam di Asia Tengah itu masuk pada abad ke-7 melalui penaklukan dinasti Umayyah dan perkembangannya pesat di masa Abbasiyah. Kota Samarkand dan Bukhara itu menjadi pusat keilmuan Islam. Peran para sufi seperti Ahmad Yasawi juga penting dalam islamisasi, meskipun menghadapi tantangan seperti invasi Mongol dan komunisme. Islam tetap menjadi bagian kuat identitas masyarakat di Asia Tengah. Materi selanjutnya yaitu tentang Islam di Indonesia, yaitu mengenai tentang awal penyebaran dan perkembangannya. Jadi, Islam masuk di Indonesia itu melalui perdagangan pada abad ke-7 dan berkembang pesat pada abad ke-13 dengan peran ulama, wali songo, serta kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan juga Demak. Islam menyatu dengan budaya lokal dan menjadi agama mayoritas di Nusantara. Baiklah, masuk di materi selanjutnya, itu tentang Islam di masa penjajahan. Jadi, Islam di masa penjajahan ini menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan identitas dan melawan penjajahan. Ulama, pesantren, dan organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu berperan penting dalam perjuangan. Gerakan perlawanan seperti Perang Diponegoro dan Perang Padri dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam. Selain itu, pendidikan Islam dan konsep jihad itu menginspirasi semangat nasionalisme untuk mencapai kemerdekaan. Materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan Islam pasca kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, Islam itu berkembang sebagai kekuatan sosial, politik, dan pendidikan. Organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu memperkuat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Islam juga berperan dalam politik melalui partai seperti Masyumi, meski sempat menghadapi tantangan saat Orde Lama dan Orde Baru. Kini, Islam menjadi bagian penting dalam membangun identitas bangsa dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Selanjutnya yaitu mengenai Islam kontemporer di Indonesia. Jadi, Islam kontemporer di Indonesia ini menunjukkan dinamika antara tradisi dan transnasional. Umat Islam aktif dalam pendidikan, ekonomi syariah, dan politik. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terus berperan dalam perbedaan sosial. Sementara gerakan Islam modernis dan transnasional juga berkembang. Tantangan yang dihadapi meliputi radikalisme dan isu toleransi, tetapi Islam tetap menjadi kekuatan penting dalam membangun harmoni dan kemajuan bangsa. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Islam berkontribusi besar pada peradaban dunia melalui ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Dalam sains, ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi dalam ilmu matematika dan Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran memberikan dasar bagi perkembangan ilmu modern. Dalam seni, arsitektur Islam melahirkan karya megah seperti Masjidil Alhambra dan Taj Mahal. Islam juga menyebarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, toleransi, dan solidaritas yang memperkaya peradaban global. Sekianlah penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.